Shalom Bapak Ibu, kami percaya kita semua diberkati sepanjang minggu ini, amin. Mari kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah online kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu di sepanjang minggu yang baru kami lalui ya Tuhan. Sehingga di pagi hari ini Bapa, kami bisa berkumpul, datang ke rumah-Mu via online untuk mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapa. Kiranya Engkau layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Urapi setiap dari kami ya Bapa. Urapi keluarga lepas keluarga yang beribadah secara online dari rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Dan kiranya Engkau juga mengurapi hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan ya Bapa seluruh rangkaian ibadah secara online ini dari awal pertengahan sampai ke akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita semua siap memulai ibadah di pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya, puji nama Tuhan. Dimanapun kita berada, kita tetap percaya bahwa Tuhan Allah kita adalah Tuhan Allah yang baik. Terlebih dahulu saya ingin mengajak kita semuanya untuk memuji nama Tuhan. Kita bersorak-sorai meninggikan nama Tuhan. Allah kita adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang terjadi di dalam hidup kita. Yang tak pernah didengar
Mari yang percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, bahkan hingga sampai selama-lamanya. Kita berikan sorak-sorai yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Kami membawa doa dan hidup kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Engkau Tuhan yang akan menyertai kami Tuhan. Engkau Bapa yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang mendengar seru doa kami. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Mari dengan segenap hatimu datang di hadirat Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doa kami Tuhan. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Ampunilah, sayangilah bangsa kami, ya Tuhan Allahku. Pulihkanlah, sembuhkanlah hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Pulihkanlah, sembuhkan Jesus. Hati ini Tuhan, hidup ini
setiap daripada kami. Engkau pulihkan hati kami Tuhan. Engkau pulihkan hidup kami. Engkau pulihkan gereja kami Tuhan. Engkau pulihkan keluarga kami ya Bapa. Engkau pulihkan kota kami Tuhan. Engkau pulihkan negara kami ini ya Tuhan. Engkau sembuhkan setiap daripada orang yang sakit ya Tuhan. Kami percaya oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau yang sanggup menyembuhkan ya Bapa. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang penuh dengan kuasa. Bagimu tidak ada yang mustahil Tuhan. Bagimu tidak ada perkara yang tidak mungkin ya Bapa. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan dengan membawa kerendahan hati kami. Kami bersatu, kami bersujud menyembah Engkau Tuhan. Engkau yang sucikan, Engkau yang layakkan setiap daripada kami Tuhan, untuk masuk ke ruang maha kudus-Mu, untuk melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan lebih lagi. Engkau yang penuhi setiap daripada kami Tuhan dengan hadirat-Mu, dengan lawatan-Mu Tuhan, dengan jamahan-Mu ya Bapa. Engkau pulihkan Tuhan, Engkau sembuhkan Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih lagi ya Bapa, lebih lagi Tuhan, untuk menikmati indahnya kasih-Mu, indahnya hadirat-Mu Tuhan. Oh, jamah-jamah kami Tuhan, jamah seluruh bangsa ini Tuhan. Engkau pulihkan seluruh bangsa ini ya Tuhan. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, pulihkan, pulihkan Tuhan. Oh ya Rabba Syiki, ya Allah, ya Rabba, dengan segenap hati-Mu. Pulihkanlah, sembuhkanlah ya Tuhan hati ini ya Tuhan, hidup ini ya Tuhan. Pulihkan, pulihkan, pulihkan ya Tuhan. Pulihkan, pulihkan dengan kuasa-Mu Bapa. Ini doa kami Tuhan. Yes Jesus. Lawat kami Tuhan. Lawat Tuhan. Pulihkanlah negeri kami. Pulihkan, pulihkanlah, sembuhkanlah kami ya Tuhan. Yes Jesus, Jesus, Jesus. Ini doa kami ya Tuhan, bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami Indonesia. Indonesia pulihkan, pulihkanlah Indonesia. Oh ya Rabba Syiki, ya Allah, ya Rabba, ya Rabba, Indonesia tanah air kami Tuhan yang sangat kami cinta. Kami percaya Engkau Tuhan yang mengasihi
mengasihi setiap daripada kami. Dimanapun kami berada Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mukjizat-Mu telah terjadi, mukjizat-Mu ada di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh ya rala ya rabashiki ya rala ya rala ya ramashande. Oh ya rala ya ramashe. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan, memuji-Mu. Kami sujud di altar-Mu, merendahkan diri kami. Kami bawa korban syukur yang terbaik yang mengalir dari diri kami. Kami bawa ke hadapan-Mu. Terimalah Tuhan, terimalah segala pujian, segala hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu, hanya bagi nama-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuji. Oh Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Engkau yang bertata, Engkau yang berkuasa. Kami angkat suara kami Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami angkat suara kami Tuhan, kami meninggikan Engkau Yesus. Kami berseru memanggil nama-Mu, kami berseru memanggil nama-Mu. Yesus, 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 Yesus. Oh ya rala ya rala ya raba ya rala ya raba ba 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 ba. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib Tuhan. Engkau Allah yang perkasa,
dia Tuhan di atas segala Tuhan. Raja di atas segala raja, terpujilah Engkau Tuhan di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh ya Rabba, syikya Rabba, ya Rabba, ya Rabba. Bagimulah Tuhan segala pujian, hormat, syukur dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebab Engkau yang layak Tuhan, hanya Engkau yang layak terima korban syukur. Hanya Engkau yang layak untuk terima pengagungan kami ya Bapa. Kami tidak tahu dengan apa kami dapat membalas setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan, selain melalui korban syukur kami, selain melalui hidup kami ya Tuhan. Terimalah penyembahan kami Tuhan, terimalah hidup kami ya Bapa, terimalah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang senantiasa mendengar seru doa kami, dan kami percaya Tuhan kuasa-Mu nyata di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Mari kita semua yang diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan apa yang menjadi kerinduan daripada Tuhan yang ingin disampaikan melalui Bapak Bambang Hardanta. Sebelumnya saya ingin mengajak bagi jemaat-jemaat yang rindu untuk menabur atau memberikan persembahan dapat memberikannya melalui transfer bank atau melalui scan QR code di layar yang tertera di depan Bapak Ibu. Shalom, saudara-saudari GIBI My Family. A blessed morning. Tuhan menyertai kita semuanya. Sebelum saya memulai dalam firman Tuhan, mari kita doa sejenak. Bapa yang bertakhta di surga, terpujilah nama-Mu. Engkau Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa menyertai, melindungi, melihat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada, baik yang di Medan maupun yang di luar kota ataupun yang di luar negeri. Tangan Tuhan selalu menyertai. Terima kasih Bapa untuk kasih sayang yang begitu dalam yang Engkau curahkan pada setiap keluarga. Pagi hari ini Tuhan kami ingin lebih mengenal kasih-Mu, tuntunan-Mu, kehendak-Mu dalam setiap keluarga. Sehingga keluarga ini akan menjadi keluarga yang saleh, a godly family for Jesus. Terima kasih, tuntunlah kami ya Roh Kudus, urapilah hamba-Mu ini dalam nama Yesus. Kami telah berdoa. Amin. Ya, pagi hari ini saya membawa satu tema yaitu build a godly family. Ya, jadi kita membangunlah satu keluarga yang saleh, yang khusus memang kehidupannya itu berdasarkan Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai kepala keluarga. Ada yang mengatakan Jesus is the Lord of my house. Ya betul. Ya, orang salehnya begitu. Selalu di keluarganya, dari papa mama sampai anak-anaknya itu mengutamakan Tuhan Yesus di dalam keluarga. Jadi apapun yang kita lakukan, jangan lupa bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan. Nah, di slide berikutnya, ya, mari kita lihat, God wants every family to be safe and prosper. Jadi memang Tuhan itu ingin setiap keluarga itu diselamatkan dan diberkati, ya, dan berkembang, bermakmur. Dan kita lihat Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kalau jika satu orang mengenal Tuhan Yesus, tentu seisi rumahnya itu akan dibawa. Dan melalui doa, melalui kesaksian hidup, orang yang dari dulunya itu tidak benar misalnya tingkah lakunya, setelah bertobat menerima Tuhan Yesus, dia itu berubah menjadi seorang baru. Jadi orang-orang di pinggir, di sampingnya, ya teman-temannya maupun keluarganya itu akan melihat, kenapa orang ini setelah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, ia berubah gitu loh. Nah, akhirnya hati orang itu mulai terbuka. Saya mengingat mama saya itu memang dari keluarga Kristen, ya. Dia itu usia 15 ya, sudah tidak ada lagi orang tua. Jadi kami tidak pernah melihat nenek kakek, ya. Dia tinggal sama abangnya. Nah, keluarga itu keluarga Kristen memang. Jadi setelah menikah, papa saya di tahun 69 ya juga menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Dan mereka itu orang tua saya memang aktif dalam pelayanan, ya.
Mama itu aktif di dalam Dharma Wanita, Papa itu juga aktif di brotherhood lah ya, untuk para pria gitu loh, untuk papa-papa gitu. Dan kami sebagai anak-anaknya, kami 3 bersaudara itu dari kecil melihat bahwa orang tua memberikan contoh. Contoh apa? Yaitu hidup kudus pertama. Kedua, keluarga itu rukun selalu, betul. Ketiga, melayani Tuhan kapan ada kesempatan, ya, dengan hati, dengan sungguh-sungguh. Sehingga kami dari kecil itu sudah keluar dari keluarga Kristen. Dan saya keluar negeri, saya belajar, saya kuliah. Sebelum saya tamat di tahun 83, bulan Juni itu, saya dibaptis ya di sana di Church of Christ ya, baptis Islam juga. Nah, saya mau katakan setelah saya kembali ke Indonesia barulah ya saya memulai sambil bekerja, sambil melayani. Waktu itu masih bujang, saya di Jakarta, saya bekerja kira-kira 4 tahun lebih gitu. Dan di Jakarta saya aktif melayani ya di salah satu gereja Mandarin yang terbesar. Dan di sana, di bagian pemuda-pemudinya, sempat juga saya bawa bus menjemput anak-anak gitu loh, ya remaja-remaja gitu, dari Telogong ke Pluit, bayangkan ya. Nah, bersama dengan penginjilnya, kami memang sungguh waktu itu all out for Jesus ya pada hari Sabtu, hari Minggu gitu. Dan saya mau katakan, Tuhan sungguh mengasihi setiap keluarga. Dia ingin setiap keluarga diselamatkan. Karena keluarga yang sudah diselamatkan bisa menerima berkat yang sudah Tuhan sediakan. Ya, Yohanes 10:10, Tuhan Yesus datang ke dunia, dia katakan dia membawa apa? Kehidupan yang berkelimpahan. Kalau nggak kenal Tuhan Yesus, datangnya dari mana kehidupan yang berkelimpahan? Betul? Nah, makanya semua orang mencari kehidupan yang berkelimpahan. Pada zaman pandemi ini, semua orang lagi takut ini, takut itu. Saya mau katakan, orang yang sungguh imannya dalam Tuhan Yesus, jangan takut. What can you do? Apa yang bisa kita lakukan? Betul? Yang penting imannya selalu pada Tuhan Yesus. Tuhan ada waktunya. Belum waktu Tuhan, jangan takut. Ya, Tuhan tuntun, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Itulah harus kita percaya. Karena Tuhan sungguh mengasihi setiap keluarga. Dan saya mau katakan juga, dalam keluarga itu suami istri kalau boleh memang itu adalah pasangan yang seiman. Seperti yang dikatakan 2 Korintus pasal 6 ayat 14 ya. Jadi suami istri sama-sama adalah anak Tuhan. Itu bagus sekali supaya nanti anak-anaknya itu juga bisa dibimbing ya, diajar sesuai dengan firman Tuhan. Jadi tidak bertentangan, tidak ribut. Si suami mau begini, si istri mau begitu ya. Dan istri saya waktu kami lagi berkenalan, saya kenalnya dia itu di gereja di Medan ya. Saya bertanya kepadanya, kenapa? Ya, artinya bisa menerima saya. Padahal yang mau mendekati dia itu banyak yang hebat-hebat lah, bawa mobil bagus-bagus, tapi bukan anak Tuhan sama sekali. Dia mengatakan sejak SMP dia pun sudah berdoa. Di keluarga dia cuma dia satu-satunya yang percaya pada Tuhan Yesus. Papa, mama, istri saya itu tidak kenal Tuhan. Ya, waktu itu belum lah. Jadi istri saya sudah komit dirinya, dia mau seorang calon suami yang seiman. Dan memang banyak yang datang, tak jadi, akhirnya Tuhan berikan saya kesempatan mengenalinya di gereja pula. Ya, dan lucu, memang kita terjadi. Dan dalam waktu 9 bulan pacaran saja, kami sudah sama-sama sepakat menikah. Ya, dan sampai hari ini kami pun sudah merayakan lah ya anniversary yang kalau nggak salah 31 lah ya. Tuhan itu baik, thank you Jesus. Nah, slide berikutnya saya mau katakan, orang kalau tidak hidup sebagai pelaku firman yang setia, maka itu bisa timbul perceraian. Saya sudah melihatnya sendiri ya, sampai ya keluarga dekat lah itu ya. Itu diceraikan sama suaminya, 3 anak, diambil pihak laki-laki, masuk ke pengadilan sampai dia gak ada uang. Bilang, Koko boleh pinjam gak uang? Sekian banyak untuk dia fight di dalam pengadilan. Ya, tapi gimana pun akhirnya dia kalah. Dan apa? Tuhan itu baik. Setelah sekian tahun anak-anak itu mulai dewasa, betul nggak? Mereka tahu memilih.
Ya, sekarang anak-anaknya juga kembali kepada mamanya gitu loh. Ya, sama-sama gitu. Nah, saya mau katakan, kita sebagai anak Tuhan, kita harus selalu berpegang teguh pada firman. Jadi Alkitab itu bukan hanya buat baca saja. Buat kita ambil sebagai pedoman, sebagai firman Tuhan yang hidup, dan kita harus sungguh-sungguh hidup sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Minta pertolongan Roh Kudus memang. Karena tidak satu orang bisa hidup kudus tanpa Roh Kudus. Saya punya pengalaman seperti itu, saya mau katakan. Di luar negeri lagi, apalagi kalau Anda jauh dari keluarga, bekerja, mencari nafkah di tempat jauh. Dan dengan posisi yang luar biasa misalnya, godaan itu juga setumpuk. Ya, tetapi firman Tuhan dan Roh Kudus bisa jaga hati, jaga pikiran, jaga kita. Itu saya alami gitu. Ya, di slide berikutnya, next. Walaupun banyak muncul ya perceraian di mana-mana, tetapi menurut survei orang yang percaya kepada Tuhan sama-sama ya suami istri ya, itu rate ya perceraian itu kecil. Tidak sebesar yang tidak percaya artinya. Kalau yang tidak percaya gampang sekali itulah ya, mau cerai-cerai aja. Dan di sini ada satu contoh bintang film yang terkenal, saya yakin kalau Anda suka nonton film Mandarin ya, terutama yang main silat ya dan lain-lain itu pasti mengenal aktor Chow Yun Fat ya, Chow Yun Fat. Dia itu kaya raya, boleh bilang sudah terkenal sekali dari dulu lah ya sampai sekarang. Dia beristrikan seorang wanita dari keluarga kaya raya Singapura. Waktu mau berpacaran sampai menikah, pihak wanita itu betul-betul menentang, sangat menentang. Tapi si istrinya itu terus mau saja sama si Chow Yun Fat. Ya, akhirnya mereka jadilah suami istri. Tapi siapa tahu, dalam pernikahan yang begitu lama, akhirnya istrinya tidak bisa melahirkan. 3 kali pernah gugur juga. Jadi akhirnya istrinya minta cerai sama suami. Aneh kan ya, minta cerai. Dia bilang, udahlah, kamu cari aja lah keluarga yang baru. Ya, tinggalkan saya sendiri. Tapi kita tahu, aktor ini begitu terkenal, begitu banyak fans. Tapi dia pegang teguh, tetap setia pada istrinya, mengasihi dia. Sampai hari ini, usia aktor ini udah 66 tahun, bayangkan. Ya, tetap sama istrinya, walaupun dia tidak melahirkan, tidak bisa melahirkan. Nah, saya mau katakan, keluarga yang kokoh adalah keluarga yang dari awal sampai akhir hidupnya adalah tetap teguh bersatu. Itu baru namanya godly family, keluarga yang saleh. Kita harus sama-sama berusaha. Sebagai suami harus berusaha, sebagai istri harus berusaha melalui doa tentunya ya. Dan melalui mesbah keluarga. Keluarga ini bisa jadi utuh. Goncangan akan terjadi sepanjang umur hidup itu. Pasti bisa datang, kadang bertubi-tubi. Tetapi kalau suami istri ini pegang teguh dan saling percaya karena ada Tuhan Yesus sebagai fondasi, saya yakin semua badai itu bisa dilewati bersama. Ya, dan anak-anak itu akan belajar dari orang tua, itu penting sekali. Karena keluarga yang bercerai, itu menurut survei juga, anak-anaknya itu gampang bercerai juga nantinya. Ataupun menjadi kenakalan, ya, kriminal yang lainnya terjadi. Karena orang tuanya sudah jauh hari bercerai. Jadi kita harus set a good example. Di slide berikutnya, prinsip pernikahan Kristen. Nah, ini ada beberapa prinsip Alkitabiah. Pertama, pernikahan adalah berpartner seumur hidup. Jadi kalau sudah memang janji mau menikah, membentuk satu keluarga baru, di dalam pikiran maupun hati, harus sudah siap bahwa ini adalah untuk seumur hidup. Nah, bukan nanti setelah 10 tahun, bosan, ya apalagi karakter, sikap masing-masing kadang bisa bertentangan, gesekan terjadi, kita berpikir hal yang lain. Tidak. Ya, Alkitab mengatakan di Markus 10, 5-9, mengatakan apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ya, jadi jangan pikir-pikir, wah gampang saja. Ya, ada yang mengasihi, mencintai di belakang dia, langsung dia melirik ke belakang gitu, tinggalkan istrinya. Oh jangan. Ya. Untuk anak Tuhan, orang yang percaya Tuhan Yesus, hal itu tidak boleh terjadi. Ya. Kedua, pernikahan ya adalah satu kesatuan.
Yes. Ya, one body, satu kesatuan. Matius pasal 9 ayat 6 berkata, bukan lagi dua, melainkan satu. Dua orang menikah, itu dianggap jadi satu orang. Artinya apa? Satu pikiran, satu visi, satu arah. Kalau enggak satu arah, bertentangan dong. Suami mau begini, istri mau begitu. Nggak boleh. Jadi kalau sudah berkeluarga, harus bisa berembuk, berunding, membahas bersama, sehingga apapun yang nanti diambil, dilakukan, itu adalah satu arah. Ya, sebagai one body, husband and wife. Ketiga prinsipnya adalah, pernikahan adalah sebuah ikatan. Apa itu ikatan? Ikatan itu adalah sesuatu yang mengikat dua pihak. Dan tidak boleh kita suka-suka itu mau melepaskan diri. Nggak bisa lagi. Sudah menikah. Ya, baik istrinya, suaminya suatu hari kelak sakit. Ya, atau tambah jelek karena udah tua kan. Nggak seperti dulu tampan, cantik gitu loh. Tetap nggak bisa lepas. Karena ini satu ikatan. Kejadian 2 ayat 24 berkata, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Bayangkan. Ini ikatan yang begitu kuat. Saya lihat di keyakinan lain, di kepercayaan lain itu tak ada lagi yang seperti ini. Betul tidak? Ya, apalagi bagian untuk wanita itu lebih disepelekan. Kalau di dalam Kristus, justru wanita itu punya posisi yang dihargai, yang sangat dihargai. Maka ini ada satu buku ya, ditulis oleh Audrey Bowie, Menjadi Wanita Allah. Bayangkan, sungguh orang yang menjadi wanita Allah itu luar biasa. Wanita yang begitu bijak, begitu mempesona, begitu berwibawa. Ya. Nah, ini ada satu cerita kecil testimoni dari Miss Victoria Amerika. Ini buku tentang Miss Victoria itu adalah testimoninya itu saya baca saat masih kuliah. Ya, itu udah lama. Saya masih ingat. Kenapa? Karena itu luar biasa. Ceritanya adalah sang Miss Victoria berarti orang yang cantik sekali dong ya. Boleh bilang ratu kecantikan di state Victoria gitu loh, di USA. Siapa tahu suaminya itu suka mabuk-mabuk, ya, suka minum di luar. Setelah pulang kalau udah mabuk, wah biasa ya kalau mereka yang tinggi besar badannya itu, kalau istrinya itu dilihat gak senang, langsung dipukul. Ya, tangannya langsung pukul. Tetapi si istri adalah seorang Kristen, seorang pengikut Tuhan Yesus. Suaminya belum, ya. Dia tahu tidak bisa cerai, memang sungguh tersiksa. Hampir boleh bilang rata setiap hari dia mengalami hal-hal yang demikian dari suaminya. Bayangkan ya, di negara barat itu kalau mau cerai itu kayaknya udah hal biasa. Tetapi wanita ini tetap percaya prinsip pernikahan Kristen yang tadi kita bahas, yang 3 itu. Dia persisten, dia berdoa, dia bergumul pada Allah. Dan imani bahwa keluarganya akan pulih. Bahwa suaminya suatu hari akan itu sadar, akan bertobat. Dan saya mau katakan, doa yang keluar dengan air mata, itu ditampung Tuhan. Dengan luar biasa. Tuhan menghargai keluarga, sungguh. Tapi butuh waktu loh. Ya, wanita ini betul-betul diuji. 7 tahun lamanya. Suatu hari, ini aneh juga kan, suatu hari itu loh. Tiba-tiba suaminya pulang, orangnya berubah seperti sudah dikasih satu pikiran baru, hati baru, ya, menjadi manusia baru. Saya mau katakan ini pekerjaan Roh Kudus. Jawaban dari doa yang sungguh-sungguh selama 7 tahun. Suaminya saja menjadi baru, dia meminta maaf pada istrinya. Mulai hari itu semuanya tabiat lama yang tidak beres itu ditinggalkan. Betul-betul dia mengikuti istrinya ke gereja, akhirnya melayani. Ini satu pergumulan. Tapi Victoria, ya, Miss Victoria ini menang, betul-betul jadi Miss Victory lah, ya. Oke, jadi saudara-saudari GBI My Family, janganlah pasrah apapun keadaan kita hari ini. Ya, apapun keluarga hadapi, jangan pasrah, baik soal finansial karena pandemi, lockdown segala macam ya.
ataupun ancaman ya dari COVID, jangan pasrah, never give up. Percaya saja bahwa Tuhan mengasihi setiap keluarga. Justru pada saat-saat ini, suami istri harus lebih rajin, lebih sungguh-sungguh datang ke hadirat Tuhan, minta ampun dan berdoa. Dan selalu setiap minggu kalau boleh adakan mesbah keluarga, ajak anak-anak. Dan Tuhan saya yakin penyertaannya pasti begitu kental. Anda akan melihat perubahan terjadi dalam keluargamu. Ya. Oke, di berikutnya. Kejadian 1 ayat 27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Yes. Kenapa diciptakan wanita? Memang sebagai penolong yang sepadan. Ya, penolong yang sepadan. Ada satu pepatah mengatakan, di belakang seorang pria yang sukses, ada seorang wanita sebagai penolong yang bijaksana. Oh, saya mau katakan ini benar sekali. Benar sekali, karena dalam bisnis saya, pekerjaan saya, sering saya dan istri itu membahas bersama, berunding berbahas. Dan saya mendapatkan banyak ide-ide ataupun hal-hal yang bisa dipertimbangkan. Yang sangat membantu. Daripada saya sendiri melakukan semua hal, keputusan saya ambil sendiri. Mungkin tidak sebagus itu. Tetapi karena ada dua orang sama-sama bisa berunding, membahas, mengelolanya bersama, akhirnya hasilnya itu adalah hasil yang terbaik, yang luar biasa. Ya. Dan wanita dan pria itu sama-sama adalah pewaris keselamatan. Sama loh ya, jadi bukan pria lebih banyak porsinya, wanita lebih sedikit. Enggak, sama, hak juga sama. Makanya saya mau katakan, wanita mempunyai nilai martabat dan harga diri yang tinggi sebagai anak Tuhan. Ini luar biasa. Ya, oke, berikutnya. Kita bahas sedikit tentang wanita atau istri bijak. Atau kita bilanglah godly wife, ya. Semua pria itu menginginkan mendapatkan istri yang bijak sesuai Alkitab. Berkata di Amsal 31 ayat 10 sampai 31, ya. Nah, istri yang bijak adalah pendamping yang setia. Bisa dipercaya. Jadi suaminya nggak usah khawatir. Tidak ada rahasia di antara keluarga yang betul-betul saleh. Tak ada rahasia, ya. Suami maupun istri itu sama-sama adalah pendamping yang setia. Dan wanita ini adalah wanita yang ramah berbuat baik sesuai Alkitab berkata. Bahkan suka menolong yang miskin. Ini hatinya itu baik sekali. Hatinya ramah. Ya, hatinya itu boleh bilang ya penuh kasih sayang lah ya untuk orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang perlu dibantu. Kemudian ia berbicara dengan hikmat. Wanita bijak tidak sembarangan gosip, ngoceh, membuat masalah sana sini, tidak. Dia justru bisa menyaring mana yang boleh diteruskan, mana yang harus stop di sini. Itu aja. Jadi mulutnya, lidahnya itu adalah mulut emas. Betul-betul. Yang bisa memberi motivasi, encouragement, membuat orang lebih mengasihi Tuhan, membuat orang lebih percaya kepada Tuhan, dan lain. Inilah dia orang yang berbicara dengan hikmat. Ia rajin bekerja, menyediakan makanan buat keluarga. Jadi tangannya itu ringan tangan. Selalu mau melakukan pekerjaan rumah tangga dengan baik. Walaupun ada PRT. Bukan semuanya harus PRT yang kerjakan, betul tidak? Ada hal-hal tertentu harus sebagai istri dia melayani suaminya. Misalnya membuat breakfast atau membuat masakan yang enak buat suaminya. Ya. Kadang saya lihat wanita yang luar biasa yang sudah sungguh sibuk di kantor karena punya usaha sendiri. Tetapi pulang tetap malamnya dia mau menemani suaminya makan bersama. Ataupun masih punya waktu ya masak sedikit ya untuk suaminya. Jadi hubungan intim itu tetap ada, luar biasa. Ia bisa mengatur pekerjaan keluarga. Yes, ini skillnya, keterampilannya. Ya, jadi dalam keluarga itu banyak hal, apalagi kalau sudah punya anak beberapa orang, oke? Ya, banyak hal yang mau dilakukan antar anak lah, sekolah, les lah, dan lain-lain. Semuanya bisa dia atur dengan luar biasa. Jadi suaminya itu hanya tahu berjuang di luar,
mencari nafkah. Ia bisa berbisnis aliasnya menjual barang dagangannya. Nah, ada wanita kan begitu hebat kan, betul? Ya, dia bisa memulai satu usaha seperti sekarang kita lihat di mana-mana online, kebanyakan itu wanita yang memulainya, ya. Ataupun kita lihat YouTuber, influencer itu kebanyakan juga wanita, ya. Mereka memang orang-orang hebat gitu. Ia istri yang takut akan Tuhan dan dipuji-puji. Inilah yang paling bernilai. Semua hebat-hebat kalau tidak takut akan Tuhan, so what? Betul? Ya. Dan justru Amsal mengatakan wanita bijak atau a godly wife adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan dan dia dipuji-puji oleh keluarganya, ya, oleh mungkin mertuanya, ya, bapak mertua, ibu mertuanya. Karena wanita ini punya iman, dia punya inner beauty, itu seperti sunshine. Saya berharap, ya, wanita-wanita mendengar firman ini akan melihat bahwa biarlah ini menjadi doa untuk para ibu-ibu. Ya, suatu hari dengan tuntunan Roh Kudus, semua ibu-ibu akan menjadi orang yang luar biasa. Anda adalah the diamond in the house gitu loh ya. Oke, Tuhan berkati. Slide berikutnya, bagaimana tentang pria sejati, godly man? Oke, pria sejati, semua wanita tentu ingin mendapatkan seorang pria yang luar biasa, betul tidak ya? Yang sejati, kaya tapi kalau gak setia buat apa? Betul tidak? Ya, kaya suka pukul istri buat apa? Ya, jadi melihat seseorang itu bukan harus melihat kaya atau tidaknya. Yang penting dia bisa menafkahi kehidupan keluarganya, itu yang penting. Ya, dan pria sejati adalah pria yang mengasihi Tuhan melebihi istri dan keluarganya loh. Ya, jangan heran ya. Mengasihi Tuhan melebihi. Jadi God first gitu loh. Kemudian baru keluarga. Karena Tuhan berkata di Matius pasal 22 ayat 37-38. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Love your Lord with all your heart. Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu. Jadi memang segenap hati itu harus kasih ke Tuhan dulu. Ya. Ia mengepalai keluarganya dan juga seorang pemimpin rohani. Oh, pria sejati tidak gampang. Tidak gampang, saya mau katakan. Ia juga adalah seorang pemimpin rohani di dalam keluarga. Ia imam keluarga. Jadi apa yang ia lakukan harus set good example. Istri melihat, anak-anak melihat. Benar nggak papanya ini ya melakukan sesuai dengan apa yang firman katakan. Ya, itu di 1 Timotius pasal 3 ayat 5. Ia rajin bekerja menghidupi sekeluarganya. Oh, udah pastilah. Pria sejati itu bukan pria malas. Bukan pria yang tinggal duduk, ya, menunggu. Enggak. Pria yang sungguh-sungguh fight all out for the family. Oke? Ia menghormati dan melindungi istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan. Di 1 Petrus pasal 3 ayat 7 itu mengatakan kepada kita bahwa pria sejati adalah seorang yang bisa memberi perlindungan kepada sang istri, kepada keluarga. A protector, itu penting. Ya, walaupun kurus ceking, tetapi tetap bisa melindungi keluarga dan istri. Oke, sehingga mereka itu tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, karena di keluarga ini ada seorang pria sejati yang mengenal Tuhan, yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, dan Tuhan menyertainya, sehingga keluarganya itu aman dan dilindungi. Terakhir, pria sejati berdiri teguh dalam iman, bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. 1 Korintus pasal 13 ayat 16. Ia menopang anak dan istrinya. Jadi pria sejati adalah pria yang mempunyai iman yang kokoh di dalam Tuhan Yesus. Bukan di harta bendanya, bukan di berapa banyak perusahaan dia miliki, bukan di banyak perusahaan sawit yang ia miliki, bukan di berbagai lapisan masyarakat di mana ia dikenal ya sebagai orang penting, orang hebat, tidak. Tetapi ia dikenal sebagai pria yang punya iman di dalam Tuhan Yesus. Dengan itu dia menjadi seorang pria sejati sehingga ia bisa diandalkan oleh keluarganya. Ia bisa boleh bilang menjadi seorang yang dikasihi Tuhan Yesus seumur hidupnya. Apa yang ia lakukan akan sukses selalu seperti Mazmur pasal 1 ya ayat 3. Apa yang ia lakukan akan menjadi sukses selalu
dan juga di Yosua pasal 8 ayat 1. Kemudian kita lihat terakhir, slide terakhir. Lasting godly family. Ya. Harus berani berkata, I am sorry. Baik pria maupun wanita, suami ataupun istri. Ya, Bapak, Ibu, jangan malu-malu berkata, sayang, saya salah. Sayang, aku minta maaf ya. Hal seperti itu saya juga bukan sekali mengatakan, beberapa kali. Karena tidak mungkin seseorang itu tidak pernah melakukan kesilapan, kesalahan. Baik sengaja, tidak sengaja lah. Ya, dan kita jangan gengsi gitu loh. Jangan bilang, aku pria maco. Mana boleh katakan, I am sorry, saya minta maaf pada istri. Ya, saya kira tidak. Pria sejati, orang yang tahu Tuhan benar mengasihi Tuhan, itu mengasihi istrinya. Karena ini firman, kasihilah istrimu gitu loh. Oke? Ya, jadi di sampingnya itu ada satu slide juga. Husband, ya, yaitu suami, itu harus bisa memberi cinta, ya, membimbing keluarga, dan menyediakan segalanya. Itu ayat-ayatnya ada di sana. Sebagai istri, ia harus bisa membantu. Jangan pernah lupa, istri itu adalah penolong yang luar biasa, yang bisa dipercaya, yang setia, yang dengan sukarela itu loh, ya, menolong suaminya. Kadang suaminya itu dari tidak terkenal menjadi sangat terkenal, melebihi segalanya. Dan istrinya itu malahan tidak dikenal. Dan apa? Seorang wanita yang begitu penuh kasih, dia itu rela melakukan demi keluarga dan suaminya. Nah inilah, a wife will help manage dan love. Dan kita lihat cinta kasih itu tak pernah hilang dari satu keluarga yang saleh. Ya, ayatnya ada di sana. Two are better than one, selalu dua lebih bagus daripada satu. Jadi biarlah firman yang singkat ini ya bisa mengingatkan kita menjaga keluarga, membentuk satu keluarga yang saleh, yang disukai Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan akitabiah. Ya, sehingga keluarga ini akan menjadi keluarga yang kokoh. Pandemi tak penting lagi. Karena keluarga ini tetap sama-sama mengalami saya mau katakan apa? Sail smoothly over all problems. Oke? Mari kita berdoa sejenak. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini Engkau menuntun, Engkau mengajar kepada kami untuk membentuk keluarga yang saleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkatilah keluarga yang ada Tuhan di gereja-Mu ini. Engkau mengukuhkan baik suaminya, baik istri, diberi kekuatan, diberi hikmat, menjadi wanita bijak, menjadi pria sejati, sehingga Tuhan, keluarga mereka itu menjadi keluarga yang kokoh, yang tahan terhadap goncangan, dan dilindungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini Tuhan, sehingga dalam zaman-zaman ini, mereka akan stand out, akan berdiri dengan kuat dan kokoh untuk Tuhan sendiri. Dan Tuhan pakai mereka dalam pelayanan. Dan Tuhan tuntun dan berkati gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Mari kita katakan, amin. God bless you. Shalom my family. Saya percaya hari ini kita sungguh diberkati dengan pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kita percaya dalam masa seperti saat ini, walaupun kita ibadah online seperti hari ini, lawatan Tuhan itu tetap nyata di rumah kita masing-masing. Berikut ada beberapa pengumuman untuk kita yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah seruan doa bersama 21 hari yang dimulai dari tanggal 15 Juli sampai 4 Agustus. Jadi ini telah dimulai, kami mengajak Bapak Ibu untuk dapat bersama-sama bergabung dalam doa bersama 21 hari ini. Saudara boleh memilih di doa pagi jam 10, 1 jam, atau doa malam jam 8, 1 jam. Bagi yang rindu untuk bergabung bersama kita dalam call berdoa, maka itu juga secara Zoom, dan call grace juga secara Zoom. Kami menghimbau seluruh jemaat My Family untuk dapat bersama-sama membangun mesbah keluarga
dan berdoa bersama untuk bangsa dan negara kita, untuk lawatan Tuhan, dan juga untuk keluarga beserta pemulihan bangsa kita, supaya Indonesia mengalami pemulihan. Dan juga bagi saudara yang rindu untuk menabur untuk gereja Tuhan, maka kita dapat melihat rekening yang telah tersedia, baik rekening pembangunan di BCA dan Maybank, dan juga untuk rekening persepuluhan OCBC, dan juga rekening untuk persembahan umum dan persepuluhan via BCA, semua atas nama Gereja Bethel Indonesia secara transfer, atau saudara dapat melalui QR atau melalui media yang telah tersedia. Kita tetap menjaga protokol kesehatan dan kita tetap menjaga imunitas dan iman masing-masing. Demikian, mari kita semuanya kita bangkit berdiri, kita siapkan hati kita untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, untuk berkat yang telah Engkau curahkan dalam kehidupan kami. Sehingga hari ini bersama-sama kami dapat ibadah online, dan Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan pesan firman-Mu, yaitu Bapak Hardanta beserta seluruh keluarga besar. Kiranya terjadi pemulihan dan lawatan bagi keluarga di bulan Integrity in Family ini. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang ada di GBI My Family. Engkau tetap memelihara dan menjaga keluarga demi keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak-anak, tetap sehat, kuat dalam pelindungan-Mu. Dan kami berdoa untuk kesembuhan bagi yang memerlukan kesembuhan, agar mereka tetap dapat kembali beraktivitas. Kami juga mengarahkan hati kami untuk berdoa bagi bangsa dan negara kami. Engkau melawat Indonesia, Engkau memulihkan Indonesia, dan kami bersama-sama masuk di dalam doa bersama Tuhan selama 21 hari. Seperti Daniel, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengampuni segala pelanggaran bangsa kami. Engkau memulihkan bangsa kami, sehingga Indonesia mengalami pemulihan di dalam setiap sektor, dari sektor kesehatan dan juga ekonomi dan seluruh aspek kehidupan. Indonesia pulih, Indonesia sembuh, Indonesia sehat. Kami berdoa untuk hikmat kebijakan bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan seluruh jajaran menteri dan aparatur negara. Bersama-sama kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang telah menabur persembahan. Engkau memberkati berlimpah-limpah. Engkau membuka tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Engkau menghardik belalang pelahap, dan Engkau menjaga kebun anggur, pohon anggur tetap berbuah. Kuduskan semua persembahan, ucapan syukur, persepuluhan umum, dan juga pembangunan rumah Tuhan GBI Podomoro. Bersama-sama juga Tuhan, kami mengarahkan hati kami berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah minggu ini, di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan diberkati, dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dengarlah doaku, ya Tuhan doaku. Biar semua suku bangsa